Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 3 tentang akuntansi lisi untuk nilai residu pada halaman 464. Sebelum mencari tahu tentang akuntansi lisi untuk nilai residu, kita harus menentukan nilai sekarang pembayaran sewa minimum yang dikapitalisasi tidak termasuk biaya pelaksana untuk Ivanhoe Mining. Di sini ada tabel untuk jumlah yang dikapitalisasi oleh Ivanhoe dengan suku bunga 10%. Dan dasar unitas jatuh tempo termasuk nilai residu yang dijamin. Di situ ada nilai sekarang 5 pembayaran sewa tahunan sebesar 96.895,40 dolar yang didapat dari 23.237,09 dolar dikali 4,16986. Kemudian nilai sekarang nilai residu yang dijamin itu sebesar 5.000 dolar yang jatuh tempo 5 tahun setelah tanggal awal sewa sebesar 3.104,60 dolar yang didapat dari 5.000 dolar dikali 0,62092 sehingga jumlah yang dikapitalisasi lisi sebesar 100.000 dolar yang didapat dari 96.895,40 ditambah 3.104,60. Ivanhoe membuat daftar beban bunga dan amortisasi liabilitas sewa sebesar 100.000 dolar. Daftar tersebut sebagaimana ditunjukkan pada ilustrasi didasarkan pada pembayaran nilai residu yang dijamin terakhir sebesar 5.000 dolar pada akhir 5 tahun. Sehingga kita membuat daftar amortisasi sewa untuk dasar unitas jatuh tempo nilai residu yang dijamin Guaranteed Residual Value atau GRV untuk Ivanhoe Mining. Di situ ada item yaitu pertama tanggal dari 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2016. Kemudian pembayaran sewa ditambah GRV. Di situ dari tanggal 1 Januari 2012 hingga 1 Januari 2016 totalnya sama 25.237,09 yang didapat dari pembayaran sewa tahunan sesuai dengan persyaratan sewa. Sedangkan pada 31 Desember 2016 sebesar 5.000 dolar yang didapat dari nilai residu yang dijamin. Sehingga totalnya sebesar 131.185,45 dolar. Kemudian biaya pelaksana. Untuk biaya pelaksana itu dari tanggal 1 Januari 2012 hingga 1 Januari 2016 itu sebesar 2.000 dolar yang didapat dari biaya pelaksana termasuk dalam pembayaran sewa, sehingga totalnya adalah 10.000 dolar. Kemudian untuk bunga 10% atas liabilitas, untuk menghitung bunga 10% atas liabilitas ini kita dapat menggunakan rumus liabilitas pada tanggal 1 Januari 2012 sebesar 100.000 dikali 10%. Jadi 7.676,29 itu didapat dari 76.762,91 dikalikan dengan 10% sehingga mendapatkan hasil 7.676,29 dolar. Untuk ke bawahnya perhitungannya masih sama, sehingga jika dijumlahkan semuanya mendapatkan hasil 21.185,45. Kemudian untuk penurunan liabilitas sewa pada 1 Januari 2012 dapat dilakukan dengan mengurangi pembayaran sewa ditambah GRV pada tanggal 1 Januari 2012, dikurangi biaya pelaksananya, lalu dikurangi bunga 10% atas liabilitas. Jadi untuk menentukan penurunan liabilitas sewa pada 1 Januari 2012 didapat dari 25.237,09 dolar dikurangi dengan 2.000 dolar dikurangi 0 sama dengan 23.237,09 dolar. Kemudian untuk liabilitas sewa, di sini kan diketahui bahwa liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2012 sebesar 100.000 dolar. Jadi untuk mengetahui liabilitas sewa, selanjutnya dihitung dengan cara liabilitas tanggal sebelumnya dikurangi penurunan liabilitas sewa
Jadi untuk mengetahui liabilitas sewa tanggal 1 Januari 2012 itu adalah $100.000 dikurangi 23.237,09 dolar sama dengan $76.762,91. Untuk ke bawahnya perhitungannya tetap sama. Sehingga untuk lalu tadi pada penurunan liabilitas sewa itu total seluruhnya itu $100.000. Berikutnya untuk setelah kita membuat amortisasi sewa, daftar amortisasi sewa, kita akan membuat akun aset sewaan pada akhir masa sewa sebelum akun aset sewaan dan liabilitas pada akhir masa sewa sebelum leasing mengalihkan kembali aset ke CNH yang memiliki saldo sebagai berikut. Yang pertama itu peralatan yang disewakan dalam sewa pembiayaan sebesar $100.000, kemudian dikurangi akumulasi penyusutan sewa pembiayaan sebesar $95.000 sehingga totalnya adalah $5.000. Kemudian utang bunga $454,76, lalu liabilitas sewanya $4.545,24 sehingga totalnya adalah $5.000. Lalu untuk jurnalnya, Ivano akan membuat jurnal sebagai berikut. Kerugian di bagian debit itu ada kerugian pada sewa pembiayaan $2.000, beban bunga itu $454,76, liabilitas sewa $4.545,24, akumulasi penyusutan sewa pembiayaan $95.000, kemudian dikredit peralatan yang disewakan dalam sewa pembiayaan $100.000, kemudian kas itu $2.000. Jika nilai wajar melebihi $5.000, maka keuntungan dapat diakui CNH dan Ivanhoe. Mereka dapat membagi keuntungan atas nilai residu yang dijamin dengan rasio yang disetujui kedua belah pihak. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih.